Penampilan winger Sabah FC bernama Sadil Ramdhani benar-benar memukau banyak orang saat pertandingan pekan ke-8 Liga Super Malaysia 2021. Sadil Ramdhani mampu mencetak 1 gol ke gawang Penang FC yang diperkuat oleh ex-bek Persija Jakarta, Ryuji Utomo, di Stadion Bandar Raya, Penang, Malaysia, Minggu, tanggal 11 April tahun 2021, malam WIB. Gol dari Sadil Ramdhani tercipta pada menit ke-52 sekaligus membuat Sabah FC unggul lebih dulu di kandang lawan. Gol itu terjadi saat pemain timnas Indonesia tersebut menerima umpan back pass dari Sam Johnson. Ketika Sadil menerima bola, ada Ryuji Utomo yang datang untung menghadang pergerakannya. Namun Sadil dengan cerdik mencukil bola sehingga mampu melewati Ryuji Utomo dan langsung melakukan tembakan jarak jauh. Kerasnya bola tembakan dari pemain berusia 22 tahun tersebut tidak mampu dihalau oleh penjaga gawang Penang FC bernama Brian Sitian Kaat. Akan tetapi, Sabah FC tidak mampu mempertahankan keunggulan karena Penang FC akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-85 lewat sepakan bola mati dari Casagrande. Meski Sadil bermain luar biasa, hasil imbang membuat Sabah FC tetap terjebak di urutan ke-10 klasemen sementara Liga Super Malaysia dengan koleksi 6 poin dari 8 pertandingan. Penampilan gemilang Sadil Ramdhani tersebut langsung memukai beberapa media Malaysia, salah satunya Vokef. Dalam artikelnya, Sadil Ramdhani disebut telah mencetak gol spektakuler di Liga Super Malaysia 2021. Winger Sabah FC asal Indonesia, Sadil Ramdhani, sukses mencetak gol spektakuler ke gawang Penang FC di Liga Super Malaysia 2021. Tendangannya melesat kencang menggetarkan jala lawan, tulis Vokef. Di Sabah FC ada Sadil Ramdhani, sementara Penang FC memiliki Ryuji Utomo. Kedua pemain tersebut merupakan pemain yang berstatus sebagai anggota tim nasional Indonesia, imbuhnya. Pesepak bola muda asal Indonesia, Brilian Aldama, saat ini sudah mendarat di Rijeka, Kroasia, bertepatan dengan momentum puasa Ramadan 2021. Sebagaimana diketahui, Brilian Aldama bakal bergabung dengan skuad HNK Rijeka, yang bermain di Liga Kroasia. Dia sudah diperkenalkan oleh tim pada awal April lalu, dan bakal mengenakan nomor punggung 23. Brilian Aldama adalah pemain baru HNK Rijeka. Dia adalah salah satu pemain muda paling berbakat di Indonesia. Demikian keterangan di akun Instagram resmi HNK Rijeka. Aldama di Indonesia punya kesuksesan besar. Salah satu buktinya, kepindahannya ke Rijeka menarik perhatian media lokal dan banyak unggahan dari para penggemarnya di media sosial, tertulis di akun @nk_Rijeka. Menariknya, kepindahan Brilian Aldama ke Kroasia bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Tak pelak, ia bakal menjalani ibadah puasa dan menyesuaikan waktu di Kroasia yang siangnya lebih panjang. Brilian Aldama mengunggah waktu ibadah di Kroasia, di mana azan subuh sudah akan berkumandang pada pukul 3:09 dini hari, dan azan maghrib untuk berbuka puasa baru berkumandang pada pukul 20.25. Artinya, Brilian Aldama bakal menjalankan ibadah puasa di Kroasia dalam waktu lebih dari 17 jam tanpa makan dan minum. Lalu, pemain berusia 19 tahun itu hanya memiliki waktu kurang lebih 7 jam untuk makan atau sahur. Meski terkesan cukup berat dan tidak biasa ia lakukan ketika masih di Indonesia, namun Brilian Aldama mengaku bakal berupaya untuk berpuasa penuh selama di Kroasia. Selamat menunaikan ibadah puasa semua. Oh my god, yuk bisa yuk paksa yuk. Semangat yang lagi merantau dan tak bisa Ramadan bareng keluarga, ungkap Brilian Aldama sembari membubuhi dengan emotikon tertawa dan juga bendera Kroasia. Meski terkesan berat, momen ini bukanlah pertama kalinya Brilian Aldama menjalani puasa Ramadan di Eropa. Sebelumnya, dia juga pernah berpuasa di Inggris tahun lalu, dengan durasi hingga 18 jam. Kala itu, Brilian Aldama, Bagus Kahvi,
dan David Maulana memang menetap di Inggris setelah mengikuti program Garuda Select. Hasilnya, mental mereka sudah teruji dan masing-masing bakal merumput di Eropa. Selain Brilliant Aldama yang berseragam HNK Rijeka, Bagus Kahvi sudah terlebih dahulu dikontrak klub Belanda, FC Utrecht. Konon kabarnya, David Maulana juga bakal menyusul bergabung ke HNK Rijeka di Liga Kroasia. Sintayong memiliki cukup banyak keluhan terkait pemain-pemain Indonesia selama bertugas menangani timnas Indonesia. Sintayong baru-baru ini mengemukakan kebiasaan pemain-pemain Indonesia yang betah berlama-lama ketika bersiap menjelang latihan. Mantan pelatih timnas Korsel itu menilai perilaku ini berbeda dengan pemain-pemain dari negara asalnya. Sintayong mengaku para pemain Indonesia butuh 15 menit untuk mempersiapkan diri sebelum menjalani latihan. Kata yang selalu saya ucapkan di Indonesia adalah cepat. Di Korea persiapan latihan membutuhkan waktu 3 menit, sedangkan di Indonesia persiapan latihan membutuhkan waktu 15 menit. Ini sangat lambat, bisa membuat orang jadi gila, ucapnya seperti dikutip dari Sportsgate ketika bertemu dengan Asnawi Mangkualam yang bermain di klub Kalik 2, Ansan Greeners. Sebelum keluhan itu, Sintayong juga pernah menyoroti pola makan para pemain timnas Indonesia pada Oktober tahun 2020 lalu. Pelatih berusia 51 itu mengatakan pola makan para pemain kurang baik sehingga berpengaruh ke otot. Sintayong memang memberikan larangan keras kepada para pemain. Ia melarang para pemain yang bergabung di timnas Indonesia mengonsumsi makanan yang digoreng dan pedas. Dari awal memang makannya pemain kurang baik dan teratur sehingga saat ini otot mereka sangat kurang. Sekarang kita beri asupan yang baik, ucap Sintayong saat itu. Selain itu, Sintayong juga pernah menyentil kemampuan fisik para pemain tim Garuda. Ia mengatakan para pemain timnas Indonesia hanya kuat bermain selama 20 menit. Pengamatan Sintayong soal ketahanan fisik para pemain Indonesia ini jauh dari kata ideal. Para pemain Indonesia kerap disebut tak kuat bermain selama 90 menit sehingga Sintayong sempat memberi menu latihan fisik ketika menangani timnas Indonesia U19 beberapa waktu lalu. Secara fisik sangat kurang. Setelah menit ke-20, para pemain terlihat kelelahan, ujarnya pada Maret tahun 2020 lalu. Berikut hasil uji coba Garuda Select 3 vs Swindon tahun U18 yang digelar di Westwood Stadium, Selasa tanggal 13 April tahun 2021. Armada Dennis Wise harus mengalami kekalahan perdana di Inggris. Garuda Select masih menggunakan formasi andalan yakni 4-4-2. Permainan menyerang diperagakan Rafli Asrul DKEK. Dalam 10 menit pertama, hingga Garuda Select mendapatkan peluang bagus dari striker Faiz Maulana. Tak berselang lama, Ridwan Ansori juga menciptakan peluang di lini pertahanan Swindon Town, tapi sepakan keduanya masih bisa dimentahkan oleh kiper lawan. Swindon Town U18 memilih main bertahan dan menunggu Garuda Select 3 melakukan kesalahan, lalu menerapkan skema serangan balik. Hanya saja, kedua tim belum berhasil mencetak gol, skor 0-0 di babak pertama. Memasuki babak kedua dan ada pergantian sejumlah pemain. Skuad Garuda Select 3 pun mendapat kesempatan emas di menit-menit awal babak kedua, saat Ridho Syuhada Putra berhasil merebut bola di kotak penalti lawan. Hanya saja, cukup disayangkan penyelesaian akhirnya kurang tenang saat Ridho Syuhada sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Swindon Town. Selanjutnya, sulit bagi mereka untuk menembus pertahanan lawan. Pada menit ke-86, Swindon Town U18 bisa memanfaatkan kelengahan di lini belakang Garuda Select dan memaksimalkan umpan jarak jauh, yang dituntaskan dengan gol di sudut kanan gawang I Gede Aditya Juli.
Hasil ini merupakan kekalahan pertama skuad Garuda Select 3 selama berada di Inggris. Pada 3 laga sebelumnya, mereka bisa menahan imbang skuad Port Vale U18, Mansfield Town U18, dan Cheltenham U18.